Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran dari sekian banyak surat dan ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut satu salat sunnah di dalam sekian banyak surat dan ayat Al-Quran, sehingga para ulama tafsir membedakan penyebutan salat wajib dengan salat sunat di dalam Al-Quran. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata sholah dan itu digandeng kewajibannya dengan zakat, maka yang dimaksud dengan sholat di situ adalah sholat wajib. Misalnya banyak sekali kita temukan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka yang dimaksud dengan sholat di situ tidak lain kecuali hanya sholat wajib saja. Begitu juga misalnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan suatu pelaksanaan sholat dengan waktu-waktu tertentu, maka yang dimaksud dengan sholat tersebut adalah sholat wajib. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum mukminin dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran maupun sunnahnya Rasul. Contoh, kalau kita mau sholat duhur, awal waktunya pada saat azan duhur dan akhirnya sebelum masuk sholat asar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selain Allah dalam Al-Quran menyebut salat wajib, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salat sunat. Dan menurut para ulama tafsir, satu-satunya ibadah salat sunat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya salat tahajud atau salat malam. Misalnya kita bisa menemukan firman Allah pada surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sepertiga malam hendaknya kita semua bangun untuk bertahajud sebagai tambahan ibadah sunnah kepadamu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan posisi terhormat kepada kita. Atau misalnya juga di dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut. Tentu yang dimaksud orang berselimut ini dulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian memerintahkan beliau qumil laila illa qalila,
bangun di waktu malam untuk mengerjakan sholat tahajud meskipun hanya sedikit di waktu malam. Sebab itulah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama tafsir menyebut satu-satunya ibadah sholat sunat yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya tahajud. Kita mengenal banyak sekali ibadah sholat sunat dalam syariat agama Nabi Muhammad. Ada sholat duha, tapi kesunahannya tidak disebut dalam Al-Quran. Kita hanya mendapatkan keterangan sholat duha itu dalam hadis Rasulullah. Juga ada sholat sunat rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Kita tidak mendapatkan keterangannya di dalam Al-Quran. Keterangannya cuman bisa kita peroleh di dalam hadis Nabi. Juga kita mengenal yang namanya sholat tahiyatul masjid, sholat istisqa, sholat kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, cuman kita hanya mengetahui keterangannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sinilah kemudian para ulama tafsir lebih lanjut mengatakan sholat malam atau yang kita kenal dengan nama sholat tahajud maupun sholat witir itu min sunnanil anbiya wal mursalin wal auliya was solihin, termasuk tradisinya para nabi, termasuk tradisinya para rasul, termasuk tradisinya para wali dan orang-orang soleh. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebut sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu yang kita kerjakan adalah sholat malam hari. Afdalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baiknya sholat yang kita kerjakan setelah sholat wajib 5 waktu, yaitu sholat yang kita kerjakan pada malam hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga lebih jauh daripada itu kemudian para ulama menerangkan belum dimasukkan ke dalam kelompok orang soleh yang kelak akan membersamai dengan Rasul maupun para nabi di hari akhirat kelak. Jika ada orang yang rajin sholat 5 waktunya tapi mereka belum punya komitmen untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, sebab itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau punya perumpamaan. Orang yang bangun sholat tahajud itu seperti orang yang menghormati seorang tamu. Dalam ajaran agama kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikramud duyuf, menghormati tamu. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim taifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia senang untuk terus memuliakan tamunya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke langitnya dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika waktu malam itu tinggal 1/3 lagi. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk semua kalbu manusia. Dan Allah pada saat itu, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berujar atau mengucapkan kata. Yang kata itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang kalbunya bersih, oleh orang yang terjaga di waktu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "May yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu.
Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku juga akan ampuni dosa-dosanya. Maka pada saat Allah berkunjung ke kalbu kita di waktu malam, apa patut kemudian kita tidak mau membukakan pintu kesadaran kalbu kita untuk Allah? Bagaimana caranya? Kita tidur. Allah datang sama kita di waktu sepertiga malam, tapi datang kita tidur. Itu persis sama dengan ada seorang tamu yang sangat kita hormati, yang bahkan waktu dia berkunjung ke rumah kita itu kita nanti-nanti, sudah lama kita tunggu yang bersangkutan itu berkunjung bersilaturahim ke rumah kita. Suatu hari orang tersebut berkunjung ke rumah kita, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, kita ada di dalam rumah, tapi kita tidak mau membukakan pintu rumah kita untuk tamu itu. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang muslim, seorang mukmin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia rajin salat 5 waktu, tapi dia tidak pernah tahajud, itu dia tidak berkenan membukakan pintu kolbunya di sepertiga waktu malam saat Allah Subhanahu wa taala sudah mau mengetuk pintu rumahnya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari ya dengan momen pada hari ini, semoga nasihat pada hari ini bisa memotivasi kita untuk bisa meneladani para nabi, para rasul, para wali dan juga orang-orang soleh. Dengan salah satu caranya kita menyediakan waktu sedikit dari waktu malam kita, bangun malam, kerjakan 2 rakaat tahajud minimal, 1 rakaat witir minimal, dan kemudian kita munajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerima doa-doa yang kita sampaikan kepada dirinya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya kepada kita semua. Tentu saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.